Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tombroni. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin mempresentasikan sebuah jurnal tentang Islam sebagai tradisi diskursif, Talal Asad dan pembicaranya. Oke, untuk pertama-tama di sini kita membahas tentang tradisinya dulu. Dalam mencari gerakan atau tren gaya kontemporer atau masa kini dalam Islam, para sarjana Barat baru-baru ini telah bertanya bagaimana mengkonseptualisasikan Islam itu sendiri. Karena hanya dengan seseorang dapat berbicara tentang isu-isu keaslian, kontinuitas, dan legitimasi. Islamisme, masalah yang sedang diperdebatkan dengan sungguh-sungguh dalam polemik kontemporer tentang dunia muslim. Kaum orientalis, otoritas konvensional, kesepakatan kekuasaan konvensional atau seorang yang uh, bersepakat dengan kekuasaan tentang Islam telah dituduh sebagai esensial. Jadi sini dituduh nggak sebagai pemelihara gitu, dan tidak peka terhadap perubahan, negosiasi, pengembangan dan keragaman yang menjadi ciri Islam yang hidup. Jadi di sini memang budaya Barat ini, para ilmuwan-ilmuwan Barat ini ingin meneliti bahwasannya tentang konseptualisasi konsep yang sesungguhnya dari Islam itu sendiri. Tapi karena memang di sini ada kekhawatiran yang memang posisinya di sini, khawatirannya bahwasannya Islam itu tidak sebagai orang yang tidak esensial, tidak pemeliharaan, negosiasi kurang dan tidak percaya dengan pengembangan. Padahal uh, semua itu yang tadi yang dituduh itu bahwasannya Islam itu tidak seperti itu, gitu. Nah, mungkin selanjutnya di sini itu untuk sebagai pembuka uh, awal dari artikel ini. Mungkin ada permasalahan-permasalahan seperti itu hingga muncullah tradisi-tradisi ataupun pemahaman Islam itu melalui tradisi atau lewat lapangan langsung dengan cara ilmu antropologi atau sosial gitu. Selanjutnya untuk tradisi sendiri di sini ada beberapa pendapat tentang tradisi. Yang pertama itu pada tahun 1956 yang dikemukakan oleh Robert Redfield. Di sini menyarankan bahwa semua agama di dunia dibagi menjadi tradisi besar, tradisi kecil. Tradisi agung menurutnya adalah tradisi besar tadi itu menurutnya adalah reflektif atau ortodok. Nah, ortodok di sini adalah gerakan yang berpegang teguh pada aturan. Terus dia tekstualis. Nah, secara sadar ini secara tidak sadar bahwasannya tradisi besar itu sudah diolah dan diwariskan. Jadi sudah diturun-temurun dari generasi ke generasi. Gitu. Sementara tradisi kecil, nah tadi tradisi besar itu ada ortodoksnya ataupun kaum-kaum yang apa namanya, yang selalu berpegang teguh dengan aturan. Nah, di sini tradisi besar di tradisi kecil di sini ada sebagai heterodoks. Heterodoks itu adalah menyimpang dari kepercayaan yang resmi. Nah, menyimpang dari kepercayaan yang resmi ini menurut saya ini adalah bagaimana sudah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang mungkin tadi itu tradisi besar di sini posisinya memang adalah intinya ataupun memang aslinya, sehingga posisinya itu dia itu menjadi ortodoks, ada peraturannya. Sedangkan heterodoks di sini memang sudah terbagi menjadi kecil gitu, udah turun ke masyarakat yang menyebar luas, akhirnya tidak lagi secara resmi lagi ataupun sudah dikembangkan gitu. Sudah dikembangkan menjadi, karena sudah menyebar luas, akhirnya dikembangkan. Selanjutnya tadi heterodoks ada pinggiran
Nah, heterodoks itu ada tadi tradisi kecil itu ada heterodoks, pinggiran, lokal, populer, dan tidak mencerminkan dikotomi. Nah, di sini tidak mencerminkan dikotomi itu posisinya ini dia itu adalah tidak, dia tuh jadi nggak berdikotomi sendiri dalam bahasanya sini, pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Nah, akhirnya tadi kecil itu tadi yang tadi tidak sudah berkembang. Nah, akhirnya itu tidak, dia heterodok tradisi kecil ini tidak mencerminkan bahwasannya ada dikotomi yang tadi itu, tidak ada pertentangan, saling pertentangan antara kedua belah pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Itu tradisi besar. Nah, itu dikotomi itu tradisi kecil itu tidak mencerminkan bahwasan dikotomi itu dia itu bertentangan antara dua kelompok, itu tidak mencerminkan sama sekali, walaupun dia besar ataupun kecil ataupun bagaimanapun pertentangan itu maupun skalanya itu besar ataupun kecil, dia tidak mencerminkan sama sekali gitu. Itu untuk pendapatnya Robert Redfield. Nah, itu untuk pendapat Robert Redfield itu lebih condong kepada tradisi besar dan tradisi kecil. Setelah mengetahui tadi pendapatnya Robert Redfield tahun 1959, selanjutnya kita ke pendapatnya tentang Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini memiliki suatu artikel yang memang tidak berbelit-belit gitu. Kalau memang saya nanti berbelit-belit ya wajar, karena memang saya yang tidak, saya cuma hanya menyimpulkan gitu. Nah, di sini posisinya ini artikelnya dia ini tidak berbelit-belit atau secara terang jelas gitu menurut di artikel ini. Nah, pengaruh pendekatan tekstual grade. Nah, di sini lebihnya itu pengaruh pendekatan hermeneutik tekstual grade dirasakan sangat baik di dalam disiplin antropologi. Nah, jadi posisinya ini disalingnya itu tadi memang tradisi Islam ini dilihat untuk memahaminya itu melewati tradisi dan antropologi. Nah, antropologi di sini posisinya itu ada ilmu patennya, sedangkan antropologi itu ada cara memahaminya lagi, yaitu hermeneutik gitu. Nah, dia itu di dalam antropologi di sini posisinya hermeneutikanya Geertz ini lebih eh, apa namanya, sangat baik dapat di dalam disiplin antropologi gitu. Dan yang lebih penting di luarnya, tidak sabar dengan fokus tekstual para orientalis yang berusaha menemukan suatu Islam dan tulisan suci dan teks-teks. Ia mempelajari masyarakat muslim untuk mengamati Islam seperti yang sebenarnya hidup. Nah, jadi dia itu mungkin lebihnya itu tidak tertarik dengan mempelajari Islam itu dalam tulisan suci atau teks-teks. Mungkin yang bisa kita gambarkan tulisan suci dan teks-teks di sini posisinya itu kayak mungkin Al-Qur'an ataupun segala macam. Nah, atau Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, ataupun buku-buku ataupun kitab-kitab yang kitab-kitab para ulama. Nah, dia ini Geertz ini menggunakan untuk memahami Islam itu lebihnya dengan langsung terjun di lapangan ataupun langsung melihat keadaan kondisi sosial masyarakatnya begitu. uh, Tadi kita sudah melihat pendapatnya Clifford Geertz ya tentang bagaimana hermeneutikanya untuk mempelajari tradisi Islam yang melalui tradisi akhirnya bisa menjadi sesuatu yang hal yang mungkin lebihnya bisa kita pahami lebih dalam. Untuk selanjutnya di sini posisinya dalam artikel ini pendapat tentang tradisi ini ada pendapat tentang Abdul Hamid Elzen. Nah, Abdul Hamid di sini dalam survei yang sangat mendalam tentang bidang itu menunjukkan berbagai upaya untuk mengonsep Islam yang sebagian besar memetakan dikotomi. Nah, di sini posisinya ini Hamid Hamid Elzen di sini posisinya melakukan survei. Dia melakukan survei hingga akhirnya menemukan bahwasannya sebagian umat muslim di sini memang mempertahankan dikotomi ataupun yang tadi kita sudah awal disebutkan bahwasannya dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan ataupun bertentangan di sini mungkin tentang pendapat ya ataupun segala macam tentang tradisi atau budaya. Nah, dia itu di sini posisinya itu dikotominya itu yang memang skalanya besar. Mungkin yang skalanya besar di sini pertentangan ataupun tentang temanya
tentang apapun yang dipertentangkan di sini memang temanya agak sedikit kompleks sehingga dia skalanya besar ataupun bisa lama gitu, lama atau berkepanjangan karena mungkin kompleks temanya tadi. Oke, di sini selain ada dikotomi besar, di sini ada menggunakan survei di sini Ahmed El-Zeni ini adalah tradisi. Tradisi di sini ada tradisi kecil. Nah, dia itu selain menggunakan dikotomi besar sebagai hasil survei, menyimpulkan hasil surveinya itu menyimpulkan bahwa ada dikotomi besar yang berada di sebagian Islam dan tradisi, dan selain itu juga ada tradisi kecil yang menjadi survei ataupun pemahaman tentang tradisi di dalam Islam menurut si Hamid El-Zain di sini gitu. Mulai dengan El-Zain itu dengan mengevaluasi upaya-upaya besar untuk mengonservasi Islam pada saat di dalam disiplin antropologi yang rangkumannya disusun. Oke. Selanjutnya di sini ada tradisi, apa itu tradisi diskursif. Sementara gagasan bahwa Islam adalah sebuah tradisi, sepakat kepercayaan dan praktik yang diturunkan dari masa lalu, yang kembali kepada Nabi Muhammad, tampaknya agak masuk akal. Nah, di sini posisinya memang bahwasannya Islam itu memang disebutnya bahwasannya adalah sebuah tradisi yang memang dulu itu memang sudah ada dan akhirnya diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga menjadi sebuah agama yang sempurna gitu. Memang dulunya Islam itu memang sudah ada dan akhirnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi sebagai nabi penutup dan akhirnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad secara dakwahnya gitu. Nah, di sini posisinya itu di sini beberapa peneliti di sini bisa menjawab tentang tradisi Islam ini, tradisi diskursif ini. Ada antropologi dan filsafat itu sudah menjawab atau telah mempertanyakan prasangka modern bahwa tradisi harus selalu berada dalam oposisi ontologis terhadap rasionalitas dan negosiasi. Tradisi tidak boleh lagi dianggap seperangkat doktrin. Jadi tradisi di sini posisinya tidak hanya sebagai seperangkat doktrin saja gitu. Jangan hanya sebatas seperangkat doktrin saja, tapi kita harus berpikiran bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang meluas gitu. Atau budaya yang tidak berubah. Nah, di sini posisinya tradisi itu tidak boleh sebagai seperangkat doktrin saja ataupun sebagai tradisi yang sebagai budaya, cuman sebagai budaya yang tidak bisa berubah gitu. Padahal memang posisinya di sini tradisi ini bisa di sini bisa dipakai di masa depan gitu sebagai masa lalu sebagai acuannya gitu. Bukan. Nah, ini ada pendapat McIntyre berpendapat itu adalah argumen secara historis diperluas, diwujudkan secara sosial, dan argumen tepatnya sebagian tentang barang-barang merupakan tradisi itu gitu. Sebuah tradisi pengejaran barang meluas ke generasi. Memang di sini posisinya itu tradisi ini harus turun temurun dari generasi ke generasi ya, konsepnya terkadang sampai beberapa generasi. Jadi di sini memang posisinya tradisi ini tidak bisa sampai hanya dari misalkan ada generasi 1, 2, 3, jadi jangan sampai berhenti ke 3 aja. Bahkan generasi tradisi ini bisa turun sampai generasi keempat, kelima, bahkan ketujuh gitu, bahkan sampai bawah kalau mungkin kalau tidak tertelan oleh ini ya. Nah,
Sebuah tradisi pengajian barang meluas ke generasi-generasi, terkadang sampai beberapa generasi tadi ya. Oleh karena itu, pencarian individu untuk kebaikannya sendiri umumnya karakteristik dilakukan dalam konteks yang ditentukan oleh tradisi dimanapun kehidupan individu adalah bagian. Nah, di sini memang posisinya individu di sini harus mencari bahwasannya bagaimana karakteristik yang ada di tradisi tersebut, sehingga memang individu itu bisa mengetahui apa sih karakteristik tentang tradisi tersebut gitu. Jadi selain di sini teori deskriptif di sini memang melihat bahwasannya tradisi itu adalah sebagai sebuah sebuah teori ya, mungkin ya, sebuah teori sebuah teori yang memang di sini posisinya bisa dipakai di masa depan gitu, bukan sebagai hanya perkembangan yang sempit saja, tapi di sini posisinya memang bisa melebar juga gitu. Terus selanjutnya, itu tadi ya, selain bisa menjadi luas, akhirnya kita bisa agar bisa mencari menjadi luas itu kita harus setiap individual yang ada di tradisi, ini memang harus mengetahui bagaimana karakteristik yang ada di tradisi-tradisi gitu, sehingga individu ini lebih memahami gitu bagaimana karakteristik budaya tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi tadi itu tradisi diskurtif itu, memang tradisi diskurtif di sini adalah bagaimana mengetahui bahwasannya tradisi itu tidak hanya sebagai konteks yang memang sempit, tapi di sini posisinya itu adalah sebagai sebuah alat yang bisa dipakai menjadi suatu nalar. Nah, memang di sini itu tradisi di sini ini adalah tradisi diskursus di sini adalah tradisi yang menggunakan nalar gitu, menggunakan nalar yang hingga memang posisinya itu kita bisa mengetahui bahwasannya tradisi itu bukan stuck hanya di situ aja, tapi bisa sampai kita dibawa ke masa depan. Ya, buktinya Islam bisa sampai sekarang ya mungkin lewat tradisi-tradisi yang memang dibawa dari dulu gitu, dan memang turun dari generasi ke generasi. Itu ya, mungkin ada Islam sebagai tradisi diskurtif di sini sebagai pandangan dunia tentang agama dengan seperangkat teks dasar yang relatif jelas dan sejarah argumen beralasan yang didasarkan pada teks-teks ini. Nah, Islam lebih cocok dengan konsep tradisi. Nah, jadi walaupun dengan apapun, nah, sebagian pandangan dunia tentang agama dengan seperangkat teks dan realitis jelas. Nah, agama di sini posisinya Islam lebih cocok dengan tradisi diskurtif atau yang diskurtif itu adalah berkaitan dengan nalar. Nah, gitu. Ada banyak agama di dunia ini. Akhirnya memang di artikel ini membahas bahwasannya agama yang lebih bisa dilihat dari teks dasar ataupun realitif jelas tuh kayak pengalaman-pengalaman atau tentang sosial yang ada di masyarakat Islam di sini, bahwasannya adalah bisa menggunakan dengan tradisi diskurtif tadi itu. Tradisi diskurtif adalah suatu tradisi yang menggunakan nalar gitu. Oleh karena itu, tradisi diskurtif Islam dipahami sebagai serangkaian wacana yang berevolusi secara historis, yang terkandung dalam praktik atau pelaksanaan dan institusi lembaga masyarakat Islam, dan karenanya sangat melekat dalam kehidupan material orang-orang yang mendiami mereka gitu. Ya, dengan demikian tradisi diskursi Islam ditandai oleh rasionalitas atau menurut pikiran yang cocok gitu. Menurut pikiran cocok dengan pikiran yang sehat. Cocok dengan pemikiran itu memang dengan keadaan yang sehat, atau gaya penalarannya sendiri ditulis dalam teks sejarah lembaganya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ada beberapa rasionalitas logika atau filsafat pada dasarnya Islam dengan demikian tidak dapat ditembus oleh orang luar, tetapi pertimbangan dan premis teoritis tentu yang muncul dari isi dan bentuk wacana-wacana mendasar gitu, datang untuk mengatasi tradisi dan siapapun ingin berdebat dalam tradisi. Nah,
Ya, mungkin Islam itu sebagai tradisi diskutif di sini posisinya memang Islam itu harus dilihat dengan jelas. Nah, dari berbagai agama yang ada di dunia memang dilihat bahwasannya Islam di sini lebih lagi bisa dipahami secara teks dan relatif jelasnya itu menggunakan teori diskursif. Apa namanya? Tradisi diskursif, diskursif gitu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.